yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Pagi ini kita mau persembahkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau mendekat kepada Tuhan, sebab Dia adalah Bapa yang mengerti dan mengenal setiap kita. Mari Bapak Ibu kita teduhkan hati kita, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu baik bagi kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada pribadi yang lain dalam hidup kami yang seperti Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami membawa persembahan kami lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah kiranya hati-Mu disenangkan, biarlah kiranya hati-Mu Tuhan disukakan oleh setiap pujian penyembahan umat-Mu Tuhan. Mari menjamah kami, melawat kami Tuhan dengan hadirat-Mu saat ini Tuhan. Sebab hanya bagi-Mu lah segala pujian dan kemuliaan. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, ku datang padamu ya Tuhan. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mari mendekat padamu. Amin. Ku mau sentuh hati-Mu, biar ku melihat kemuliaan
kesukaan hati kami Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya, selamanya besar dan ajaib Engkau, dan ajaib Tuhanku. Oh, Engkau besar, besar besar Engkau Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya, selamanya besar dan ajaib Tuhan. Sekali lagi, lebih lagi pandang wajahnya. Mari kita nyatakan Dia besar, besar Allahku, nyanyikan besar, nyanyikan besar Allahku, Allahku, selamanya, selamanya besar Tuhanku. Come on, sing. Besar
Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam Ada Jawaban TV dalam acara Intimacy Worship. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambilkan dari Yakobus pasal 2 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatannya dan bukan hanya karena imannya. Berbahagialah Bapak Ibu yang suka merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman itu siang dan malam. Iman itu dalam perjanjian baru disebut dengan istilah pistis. Kata kerjanya pistio. Kemudian kata sifatnya pistos, ya. Iman di sini dilatar belakangi dengan karya penyelamatan Allah kepada manusia di dalam Yesus Kristus. Seperti kalau kita membaca istilah silsilah dalam perjanjian baru, itu dari Abraham sampai Yusuf. Iman Kristen dilatar belakangi dengan karya penyelamatan Allah itu. Jadi iman di dalam perjanjian baru maupun di dalam perjanjian lama itu dilatar belakangi dengan karya penyelamatan Allah kepada manusia di dalam Yesus Kristus. Jadi tidak ada di sini ada macam-macam iman dan lain sebagainya. Kalau macam-macam buah itu ada ya, macam-macam buah namanya buah-buahan. Gitu. Macam-macam obat namanya obat-obatan. Nah, macam-macam imanan ya enggak cocok ya.
Iman ya iman, bukan iman-imanan. Gitu. Iman ya iman. Iman di mana kita sebagai manusia memiliki pengakuan tentang Allah di dalam Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi, yang berkuasa di bumi dan di surga, kekal sampai selama-lamanya. Nah, pengakuan kita terhadap Yesus itu, Yesus Kristus itu harus didasarkan kepada Allah dan firman-Nya. Bukan kepada pengertian kita sendiri, bukan kepada kepandaian kita sendiri, pengetahuan sendiri. Jadi, iman adalah sikap yang di dalamnya seorang mengandalkan kepada yang dipercayai, kepada yang diakui, dan melepaskan segala sesuatu apa yang dahulu merupakan usahanya, kekuatannya, tangisannya, ratapannya untuk memperoleh keselamatan. Dan ditujukan semuanya itu hanya kepada Yesus Kristus. Mengapa begitu? Karena manusia itu sulit untuk mempercayai. Bahkan ketika Tuhan Yesus hadir di dunia, Dia menyatakan diri sebagai Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi, dan menyampaikan firman Allah. Begitu banyak manusia yang hanya mempercayai Dia sebagai nabi. Bahkan beberapa muridnya mengakui Yesus Kristus sebagai nabi biasa. Ada yang mengatakan seperti Elia atau seperti Elisa dan lain sebagainya. Nah, kadang manusia menolak untuk percaya apa yang dikatakan oleh firman Allah. Menolak untuk percaya kepada firman Allah. Dan Allah yang berfirman adalah sangat bahaya kalau dia sebagai seorang beriman. Di dalam Yohanes 8 ayat 45 dikatakan, kamu tidak percaya kepadaku. Aku menyatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang datang dan mendengarkan apa yang dikatakan, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi ada penolakan, ada ketidakpercayaan di dalam diri manusia kepada firman Allah. Sehingga banyaklah orang yang tersesat dengan pengertiannya sendiri, dengan kebenarannya sendiri.
sehingga lama menjadi orang Kristen, kehidupannya amburadul, kehidupannya menyedihkan, kehidupannya seenaknya sendiri, menurut kehendaknya sendiri. Dan tidak terlihat apakah dia berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Yesus Kristus. Jadi, dengan kita banyak mengerti firman Tuhan, ketika kita hidup, pengertian kita didasarkan pada firman Allah, maka iman kita akan semakin kuat dan teguh. Iman kita akan semakin hidup. Iman kita akan semakin sempurna. Sebab iman jika disertai perbuatan, maka iman itu akan menjadi lebih sempurna. Iman itu hidup. Iman itu tidak kosong jika disertai dengan perbuatan. Banyak orang yang mengatakan bahwa ketika kita hidup di dalam anugerah, maka apa saja yang kita lakukan ketika seorang dipanggil Tuhan, pasti dia masuk surga. Banyak yang mengatakan seperti itu. Tetapi dari firman Tuhan yang kita baca tadi, pikiran dan pengertian kita pun harus didasarkan pada firman Allah. Termasuk perilaku dan perbuatan kita. Harus didasarkan kepada Allah dan firman-Nya. Jika iman itu menjadi dasar hidup kita, iman itu adalah pengakuan kita bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi, maka apa saja yang kita lakukan, kita kerjakan, kita katakan, kita perbuat, kita dasarkan pada pengakuan kita bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga sampai selama-lamanya. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa pagi hari ini pengertian kami sudah diluruskan oleh firman Tuhan. Bahwa hidup sebagai orang beriman tidak hidup pada pengertiannya sendiri, kepada kebenarannya sendiri, tapi harus didasarkan pada kebenaran Allah dan firman-Nya di dalam Yesus Kristus. Biarlah pengakuan kami tentang Engkau sebagai Mesias dan Anak Allah yang Maha Tinggi
mewarnai seluruh kehidupan kami. Apapun yang kami katakan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat, dalam pelayanan, dalam kesaksian, dalam jemaat, dalam persekutuan, di dalam gereja, dan di dalam masyarakat, agar kami dapat memuliakan nama-Mu. Tumbuhkan iman yang benar Tuhan, yang sesuai dengan maksud apa yang tertulis dalam Alkitab kepada setiap orang yang menyaksikan, yang merenungkan firman-Mu melalui intimisi worship pagi hari ini. Bapa yang di surga, lihatlah umat-Mu, tengoklah umat-Mu, pandanglah. Biarlah hari ini Engkau mengaruniakan anugerah, mengaruniakan kasih karunia, mengaruniakan kebaikan, kesejahteraan, dan salom. Agar setiap orang percaya yang beriman itu dapat berbagi salom, dapat berbagi berkat, dapat berbagi kebaikan kepada setiap orang yang dijumpai di mana saja berada. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa dan negara kami, yang di dalamnya Engkau sudah melimpahkan berkat dan anugerah yang luar biasa kepada alam Indonesia, baik daratannya, lautannya yang begitu kaya raya. Kami berdoa kepada pemerintah, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kepada pemerintah bangsa kami. Tuhan mengaruniakan hikmat, kebijaksanaan, sehingga kekayaan yang luar biasa yang ada di bumi Indonesia ini dapat dipergunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Tolong bangsa kami Tuhan. Engkau mengaruniakan damai, mengaruniakan kasih, dan berkat untuk bangsa kami dalam nama Yesus. Amin. Salam, Tuhan berkati kita semuanya.